Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, namaku Sarah Fauzia. Aku berasal dari kelas 12 Farmasi dari SMKF YBB Cirebon. Di sini aku mau bahas pelajaran agama tentang sejarah perkembangan Islam Indonesia. Dahulu, tepatnya di Selat Malaka, itu merupakan pelabuhan transitnya orang-orang dari seluruh negara. Jadi, para pedagang dari luar negara atau dari luar Nusantara ini mikir, wah ini nih merupakan pasar nih, pasar kita buat ngejualin dagangan atau dulu itu rempah-rempah yang dijual. Nah, itu sebabnya kenapa para pedagang dari luar negara itu masuk ke Indonesia. Para pedagang ini berasal dari Arab, Persia, Gujarat atau India, dan Tiongkok atau Tionghoa. Nah, para pedagang ini mayoritas beragama Islam dan mereka itu nggak cuma jualan aja di Indonesia, tapi mereka juga berdakwah atau menyebarkan agama Islam. Nah, mereka ini sembari berdagang juga ada beberapa metode lain yang digunakan. Yang pertama, itu jelas berdagang tadi. Yang kedua, itu melalui pernikahan. Jadi, para pedagang muslim ini menikahi para wanita pribumi. Dan syaratnya itu mereka harus masuk Islam. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga, itu dengan kesenian. Kesenian ini salah satu contohnya itu dari Wali Songo Sunan Kalijaga. Kalian pada tahu kan Sunan Kalijaga itu mengajarkan dakwah Islam, mengajarkan atau dakwah Islam itu dengan cara apa? Nah, beliau ini berdakwah dengan menggunakan metode wayang. Nah, jadi ceritanya itu dirubah jadi ke Islam. Cerita tentang Islam, cerita tentang Nabi, kayak gitu. Dan syaratnya itu pada zaman dahulu itu harus wudhu. Nah, sedangkan wudhu itu kan kita harus jadi beragama Islam dulu. Jadi dari situ deh kesenian mereka masuk Islam. Terus yang ketiga dengan pendidikan. Eh salah, sorry, bukan yang ketiga, yang keempat. Yang keempat itu dengan pendidikan. Terus kenapa sih masyarakat Indonesia nerima aja Islam itu masuk dan dipelajari oleh mereka? Nah, itu alasan yang pertama karena Islam itu mudah diterima oleh Indonesia. Jadi mudah dipahami. Terus yang kedua, itu adalah mereka berpikir Islam itu mudah, cara masuk agama Islam itu mudah. Zaman dulu itu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang terakhir, itu karena agama Islam itu tidak memandang kasta atau kedudukan. Jadi mau itu dari anak raja atau anak sultan atau siapapun atau dari rakyat jelata itu bisa masuk ke agama Islam, nggak pilih-pilih. Ada beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu teori Arab. Teori Arab ini dikemukakan oleh Buya Hamka dan Anthony H. Jones. Nah, teori Arab ini berarti Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari Arab. Kemudian mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Nah, begitu. Ini karena beliau berpendapat demikian karena Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi atau ke-7 Hijriah. Terus yang kedua, itu teori Tiongkok atau Tionghoa. Teori Tiongkok atau Tionghoa ini dikemukakan oleh Dr. Slamet Muljana. Beliau ini mengungkapkan Islam masuk ke Indonesia itu karena dibawa oleh para pedagang Tiongkok. Nah, pada saat itu pedagang Tiongkok itu mayoritas beragama Islam. Dan beliau juga mengungkapkan bahwa Wali Songo itu keturunan Tiongkok atau Tionghoa. Ini berbeda pendapat dengan pandangan umum yang mengartikan atau mengetahui Wali Songo itu merupakan turunan Arab. Nah, yang ketiga, teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Profesor Hussein Jaidiningrat. Nah, beliau ini mengemukakan bahwa Islam dibawa ke Indonesia ini merupakan dibawa oleh
para pedagang Persia. Dan beliau ini juga mengemukakan bahwa Syiah atau budaya Persia dengan Indonesia atau zaman dahulunya Nusantara itu hampir mirip. Jadi beliau berpendapat begitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, di Nusantara atau di Indonesia ini kan dulunya itu kerajaannya Hindu-Buddha. Nah, kerajaan Hindu-Buddha tersebut itu udah nggak ngalamin masa kejayaan. Jadi, kerajaan Hindu-Buddha itu mulai terkikis dengan adanya kerajaan Islam. Kenapa sampai membentuk kerajaan Islam? Karena komunitas Islam itu semakin banyak. Oke, di sini aku mau bahas tentang sebenarnya ada 8 kerajaan Islam di Indonesia. Tapi di sini aku cuma mau bahas 2 aja. Yang pertama itu Kerajaan Perlak dan yang kedua itu Kerajaan Samudra Pasai. Di sini aku mau ngebahas kerajaan yang pertama, Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak berdiri pada tahun 840 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Perlak ini merupakan kerajaan pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan Perlak merupakan produsen atau pembuat kayu perlak. Kayu perlak ini merupakan bahan dasar dari kapal. Kerajaan Perlak mengalami masa kejayaan yang sangat lama karena banyak para pedagang asing dari Gujarat, Arab, dan Persia mampir ke Kerajaan Perlak. Dan mereka melakukan asimilasi budaya, yaitu dengan cara melakukan perkawinan dan menciptakan generasi-generasi Islam. Nama dari Kerajaan Perlak adalah Alaiddin Sayyid Maulana Aziz Shah. Sedangkan raja terakhir dari Kerajaan Perlak adalah Muhammad Amir Shah. Muhammad Amir Shah ini memiliki seorang putri, lalu dikawinkan dengan Malik Saleh yang merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Bukti peninggalan dari Kerajaan Perlak ini adalah sebagai berikut. Bukti salah satunya yaitu makam yang diyakini merupakan peninggalan atau makam itu berisi Raja Benoa yang terletak di negara bagian Kerajaan Perlak di pinggir sungai Trenggolon. Menurut ahli atau menurut para sejarawan, makam ini atau batu nisannya itu terbuat dari abad ke-11 Masehi. Kedua, itu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada tahun 1267 sampai 1521. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Saleh pada tahun 1267. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Aceh Utara, Lok Semawe. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Kerajaan Perlak yang ada pada tahun sebelumnya. Kenapa gabungan? Karena kan Sultan Malik Salehnya ini merupakan menantu dari raja terakhir Kerajaan Perlak, yaitu Muhammad Aziz Shah kan. Nah, itu kenapa bisa dibilang gabungannya. Terus selanjutnya, bukti peninggalan Kerajaan Samudra Pasai adalah banyak bukti mengenai keberadaan Kerajaan Samudra Pasai pada zaman dahulu. Di antaranya, salah satunya itu adalah makam-makam Raja Pasai yang berada di Kampung Geudong yang terletak di pusat Kerajaan Samudra Pasai, tepatnya 17 km sebelah timur di Aceh Utara, Lok Semawe.
masa kejayaannya, Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan komoditas atau penghasil lada terbesar. Nah, sebagai penghasil lada terbesar ini merupakan penarik minat orang-orang dari luar negeri atau orang-orang dari luar daerah itu masuk ke Samudra Pasai atau tepatnya di Aceh Utara. Salah satunya itu dari berbagai negara, salah satunya Arab, Siam, hingga Tiongkok. Salah satu peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai ini adalah dirham. Dirham merupakan emas murni. Emas murni yang digunakan sebagai alat bukti sah pembayaran. Ini dilakukan pada masa pemerintahan Raja Malik At-Tahir. Dan Kerajaan Samudra Pasai ini runtuh pada tahun 1521 Masehi karena Perang Saudara yang pertama, yang kedua itu karena diserang oleh Portugis. Salah satunya itu adalah kedua hal yang saya sebutkan tadi. Alhamdulillah, sekian penjelasan materi tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia dari saya, Sarah Nur Fauzia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.